Setiap manusia dilahirkan merdeka dan setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Mulanda dengan NIM 2024143604 dari Prodi PGSD Fakultas FKIP, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dibagi menjadi 3 poin, yaitu poin pertama, konsep-konsep dan sejarah perkembangan HAM. Poin kedua, instrumen HAM dan lembaga-lembaga HAM nasional dan internasional. Poin ketiga, bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu konsep-konsep dan sejarah perkembangan HAM. Konsep dasar HAM diperkenalkan pertama kali oleh John Locke atau teori hak kodrat atau Natural Rights Theory. Menurutnya, semua individu dikaruniai oleh alam yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dicabut oleh negara. Melalui kontrak sosial, perlindungan atas hak tidak dapat dicabut dan diserahkan kepada negara. Namun, konsep tentang hak kodrat ini mendapatkan pertentangan dari positivisme karena mereka berpendapat bahwa hak itu dapat diturunkan dari hukum negara. Hak itu tidak begitu saja datang dari alam. Perkembangan pemikiran hak asasi dan manusia dibagi menjadi 3, yaitu generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga hak asasi manusia. Generasi pertama hak asasi manusia. Kebebasan atau hak-hak generasi pertama sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, berawal dari adanya tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara atau revolusi di Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Hak-hak generasi pertama ini juga dikenal dengan hak-hak negatif yang menempatkan kedudukan negara tidak boleh berperan aktif. Karena ini, jika negara aktif, maka akan berpotensi timbulnya pelanggaran-pelanggaran. Hak-hak generasi pertama ini diantaranya hak kebebasan bergerak, hak berpolitik, hak hidup, hak untuk tidak disiksa penahanan sewenang-wenang, dan lain-lain. Generasi kedua hak asasi manusia. Hak-hak generasi kedua diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Dalam rezim hak ini, menuntut negara bertindak lebih aktif dan efektif, atau agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Hak-hak yang masuk dalam generasi kedua ini diantaranya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, dan hak lainnya. Hak-hak ekosop mempunyai sifat hak-hak yang positif. Hak positif menuntut peran aktif dari negara. Peranan negara harus menunjukkan tanda plus. Generasi ketiga hak asasi manusia. Perkembangan hak-hak pada generasi ketiga ini dilatar belakangi akibat adanya tuntutan dari negara-negara berkembangan atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil. Negara-negara berkembang menginginkan adanya tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas hidup yang layak, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan kedua generasi HAM sebelumnya. Untuk mewujudkan hak-hak tersebut, maka dibutuhkan kerjasama internasional sehingga bukan hanya tanggung jawab negara saja. Tonggak sejarah hak asasi manusia. Tonggak sejarah hak asasi manusia ini dibagi menjadi 2, yaitu sebelum Perang Dunia Pertama dan sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Pertama meliputi HAM dan hak internasional tradisional. Yang kedua, intervensi kemanusiaan. Yang ketiga, penghapusan perbudakan. Yang keempat, tonggak sejarah hak asasi manusia. Tonggak sejarah hak asasi manusia dibagi menjadi 2, yaitu sebelum Perang Dunia Pertama dan sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Pertama meliputi HAM dan hak internasional tradisional. Yang kedua, intervensi kemanusiaan. Yang ketiga, penghapusan perbudakan. Yang keempat, lahirnya Palang Merah, dan kelima, lahirnya LBB.
Sedangkan sebelum Perang Dunia Kedua meliputi yang pertama HAM internasional modern, yang kedua Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan yang ketiga RU Hak Asasi Manusia. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu instrumen HAM dan lembaga-lembaga HAM nasional dan internasional. Instrumen utama HAM nasional. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lembaga-lembaga perlindungan HAM internasional. Yang pertama, Dewan Ekonomi dan Sosial. Yang kedua, Komisi Hak-Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Komisi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Yang keempat, Komisi Diskriminasi Rasial. Yang kelima, Komisi Hak-Hak Anak. Lembaga-lembaga perlindungan HAM internasional. Yang pertama, Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Komnas, Komisi Nasional HAM. Yang ketiga, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang keempat, Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Yang kelima, Pengadilan HAM. Yang keenam, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang ketujuh, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Yang kedelapan, Lembaga Bantuan Hukum Swasta. Yang kesembilan, BKBH atau Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Yang ke-10, Kontras atau Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM ada dua, yaitu ada diskriminasi dan penyiksaan. Diskriminasi adalah yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpanan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua ada penyiksaan. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga. Contoh bentuk pelanggaran HAM. Contoh bentuk pelanggaran HAM ini ada dua sifat, yaitu yang pertama bersifat berat dan yang kedua bersifat ringan. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat yaitu 1. Pembunuhan massal, 2. Penyiksaan, 3. Penghilangan orang secara paksa, dan 4. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Sedangkan kasus pelanggaran HAM yang bersifat ringan yaitu yang pertama pemukulan, yang kedua penganiayaan, 3. Pencemaran nama baik, yang keempat menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, dan yang kelima main hakim sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada pengucapan kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.